Menyala timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni? Apa benda ni, yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlaga di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir kerana offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket Zahabi gol yang menggetarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turut berteriak kaget. 10 minit kemudian Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasimen grup C setelah ini. Jujur saja abang tumpang gembira dan semoga ini memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat. Okey guys, kita lihat di sini ya. Kemenangan semalam Indonesia bertemu dengan Yaman 4-1 guys. Ini sudah membuka sangat luas, terbuka lebar untuk timnas Indonesia U17 untuk lolos ke Piala Dunia. Hanya bertemu dengan Afghanistan, hanya memerlukan imbang saja sudah cukup untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2025 hujung tahun ini. Tapi yang gol Goki kah Goli namanya. Saya pun lupa lah namanya guys. Memang cantik guys. Gol yang pertama itu bolanya naik ke itu lock terus ke penjuru ataupun ke pojok gawang gol guys. Wow, ini bisa dikategorikan salah satu gol fuskas ataupun gol yang tercantik di dalam kualifikasi untuk Piala Asia U17 kali ini guys. Memang sangat cantik. Saya lihat perlawanan semalam guys. Memang sangat luar biasa. Apapun guys, kita doakan mudah-mudahan timnas senior akan mengikut jejak langkah iaitu timnas junior ya untuk ke Piala Dunia juga guys. Kita doakan sama-sama. Kami daripada Malaysia semangat mendukung jiran kami iaitu Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Semangat terus. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2020 bawah 17 tahun. Maksudnya dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, share. Okey guys, kita lihat ya. Indonesia U17 sudah 2 kali sebenarnya ke Piala Dunia ya, ketika tahun 2023 kerana menjadi tuan rumah, dan kali ini Indonesia menciptakan sejarah lagi untuk kali keduanya U17-nya lolos ke Piala Dunia. Ini sangat peningkatan yang luar biasa. Jadi Malaysia harus bercerminkan kepada Indonesia guys, bagaimana mereka mengajar, mendidik ataupun melatih daripada muda lagi untuk sampai ke senior ya, untuk sebagai pemain sepak bola yang profesional ya. Mereka tidak ada, kita lihat pemain diaspora di dalam U17-nya, mereka tidak ada pemain naturalisasi, tidak ada pemain keturunan, tetapi ini adalah benar-benar asli daripada anak Indonesia, iaitu anak sejati Indonesia guys, yang telah membawa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17. Ini salah satu kebanggaan untuk kita di ASEAN guys. Kami di Malaysia tumpang bangga guys. Kami di Malaysia benar-benar tumpang bangga ya. Assalamualaikum Piala Dunia guys. Indonesia official guys. Layak ke quarter final and welcome to World Cup. World Cup. 4-1 guys mengalahkan Yemen. 4-1.
kita bahas guys. Let's go. Sendawa pula. Sebelum tu guys, jangan lupa guys ya, nonton reaction aku untuk perlawanan tim Indonesia bertemu dengan Yemen guys ya, menang 4-1. Kalian boleh nonton. Nanti aku akan post di dalam TikTok aku ni guys. Okay, apa guys, 4-1 guys ya, kita menang. Dan ya, kita otomatis guys, kita layak ke World Cup ya. Coach Nova dan pemain-pemain timnas Indonesia sendiri yang bermain, dan ini adalah pencapaian terbaik guys. Kita layak ke Piala Dunia dan layak ke quarter final. Yes, itu terpulang guys kalau kita terlayak ke final AFC ke, tapi kita sudah layak ke Piala Dunia guys. Alhamdulillah. Apa guys, tinggalkan komen kalian untuk timnas Indonesia under 17. Komen aja guys, komen apa pendapat kalian, adakah kalian berbangga, whatever, komen. Jangan komen benda-benda lain, komen tentang timnas Indonesia aja guys. Komen pendapat kalian, kita ke Piala Dunia, whatever, komen. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Indonesia layak ke semifinal buat pertama kali. Media Malaysia ikut menyoroti timnas Indonesia yang resmi lolos ke perempat final Piala Asia. U17 media negeri jiran itu mengakui bahwa Garuda Asia layak melaju ke babak 8 besar ajang tersebut, yang menjadi syarat lolos ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia layak ke Piala Dunia U17. Bunyi judul artikel media Malaysia, Makan Bola dikutip dari tv1news.com. Makan bola punya ya. Indonesia sukses memastikan satu tempat di Piala Dunia U17 usai melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 dengan mengalahkan Yaman. Tambahnya, terlepas dari hal itu, timnas Indonesia akan menutup laga fase grup kontra Afghanistan pada 11 April mendatang. Pasal bola sepak negara jiran kita Indonesia. So apa yang kita boleh contohi, Pak? Diorang dah draw dengan 2 perlawanan dan pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Legenda Malaysia Saifi Salih usai timnas Indonesia U17 resmi lolos ke Piala Dunia U19 Garuda Muda beri bukti nyata, Harimau Malaya harus belajar. Keberhasilan timnas Indonesia U19 menembus perempat final Piala Asia U19 2025 sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U19 2025 di Qatar terus menjadi buah bibir. Tak hanya di dalam negeri, pencapaian pasukan Nova Arianto itu menggema hingga ke negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sampai ke Malaysia. Reaksi pun bermunculan, baik dari legenda sepak bola, federasi, hingga para fans yang menunjukkan beragam emosi, dari rasa kagum hingga rasa iri yang masih belum sepenuhnya hilang. Salah satu komentar yang paling menyita perhatian datang dari legenda sepak bola Malaysia, Saifi Salih. Mantan striker andalan Harimau Malaya itu secara terbuka memuji performa luar biasa Garuda Muda, sekaligus menyentil perkembangan tim nasional negaranya sendiri. Saifi Salih, Indonesia tunjukkan bukti nyata Malaysia harus belajar. Dalam wawancara eksklusif bersama media Malaysia, Saifi Salih mengaku terpukau dengan performa timnas Indonesia U19. Baginya, keberhasilan Indonesia menembus Piala Dunia bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari fondasi yang kuat, pembinaan yang berkelanjutan, dan komitmen total terhadap sepak bola usia dini. Saya angkat topi untuk timnas Indonesia U19. Angkat topi, mereka guys. tidak hanya bermain bagus, tapi mereka menunjukkan mental juara. Mereka lolos ke Piala Dunia bukan karena keberuntungan, tapi karena kualitas. Malaysia harus banyak belajar dari mereka, ujar Saifi. Benar. Saifi juga menambahkan bahwa selama ini banyak yang menilai Indonesia terlalu fokus pada ranking FIFA. Namun nyatanya Garuda Muda membuktikan bahwa keberhasilan sejati datang dari lapangan, bukan sekadar angka. Selama ini kita sering membicarakan ranking FIFA, tapi Indonesia sekarang membuktikan bahwa ranking bisa datang dengan sendirinya jika fondasinya kuat. Mereka lolos ke Piala Dunia, sesuatu yang belum bisa kami capai. Itu bukti, bukan sekadar mimpi. Kejutan demi kejutan terus datang dari timnas Indonesia U19 yang berhasil melangkah ke perempat final Piala Asia U19 2025 dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U19 2025 di Qatar. Kesuksesan luar biasa ini mendapat perhatian khusus dari berbagai negara tetangga, termasuk Thailand. Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand, FA, Nual Van Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang, mengakui bahwa timnas Thailand gagal total dan kini menyatakan dukungan penuh untuk perjuangan Indonesia di panggung dunia. Benar guys. Dalam sesi konferensi pers usai Thailand tersingkir di fase grup,
Madam Pang dengan nada serius namun penuh respek mengakui bahwa hasil yang diraih skuad muda Thailand jauh dari ekspektasi. Kami harus mengakui dengan lapang dada bahwa timnas Thailand U19 gagal total di Piala Asia. Kami tidak bermain di level yang dibutuhkan untuk bersaing dengan negara-negara terbaik Asia. Guys, kita lihat di sini Malaysia sudah gagal, Thailand pun sudah gagal. Sekarang ini kita lihat peningkatan yang benar-benar signifikan adalah timnas Indonesia daripada juniornya sampai ke seniornya, guys ya. Ini menjadi pukulan, tapi juga peringatan keras agar kami berbenah dari akar, ujar Madam Pang. Namun yang mengejutkan adalah pernyataan selanjutnya yang mengandung semangat solidaritas ASEAN. Madam Pang mengungkapkan rasa hormatnya terhadap pencapaian timnas Indonesia U19 dan secara terbuka menyatakan bahwa Thailand siap mendukung perjuangan Garuda Muda di Piala Dunia U2025 nanti. Okey guys, sebenarnya ya, bukan saja Thailand yang mendukung timnas Indonesia, malahan fan-fan daripada Malaysia. Termasuk saya guys, daripada Malaysia. Kalau ada sedikit, segelintir yang mulut busuk, yang menghujat timnas Indonesia, itu sedikit guys ya, sedikit. Di dalam pisang standar yang berbuah baik, pasti ada satu yang busuk. Begitulah. Tidak semua begitu guys. Sebenarnya kami di Malaysia sangat mendukung. Jika Thailand, jika Indonesia, siapa saja ke pentas Piala Dunia, kita akan dukung. Karena ia mengharumkan nama, iaitu Asia Tenggara guys. Bukan nama negara saja, malahan Asia Tenggara. Kita ni adalah satu kelompok Asia Tenggara. Kita harus mendukung. Itu yang positifnya ya. Meski kami tidak lolos, kami tetap punya hati untuk mendukung saudara kami dari ASEAN. Timnas Indonesia U19 menunjukkan perjuangan luar biasa, bermain dengan semangat dan kecerdasan taktik yang tinggi. Okey guys, seperti yang kita reactionkan, kita lihat iaitu orang Malaysia terkesima melihat timnas Indonesia U17 membantai Yemen 4-1 malam tadi guys. Sekaligus mengantarkan perjalanan menuju Piala Dunia 2025 dan kemenangan ini menjadi bukti nyata kekuatan dan semangat juang para pemain muda yang sudah menunjukkan performa yang sangat luar biasa di lapangan. Jadi guys, apa yang kita lihat sekarang ini, pencapaian ini merupakan kali kedua ya untuk timnas U17 lolos ke Piala Dunia. Pertama kali ketika Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun 2023 dan kini kembali beraksi di Piala Dunia 2025 di bawah asuhan pelatih Nova. Jadi hal ini guys, kita lihat jelas menunjukkan bahawa perencanaan PSSI dalam mengasah bakat daripada level junior hinggakan senior benar-benar membuahkan hasil yang membanggakan dan membanggakan untuk kami di Malaysia juga guys, kerana timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jadi semoga prestasi gemilang ini guys menjadi pemantik semangat lebih besar untuk timnas senior sehingga bisa menapaki panggung Piala Dunia pada tahun 2026 nanti. Doa dan dukungan terus mengalir untuk timnas Indonesia guys. Semoga konsentrasi dan kualitas permainan selalu terjaga di kompetisi internasional. Jadi kita sesama tetangga harus mendukung. Jangan ada hujat-menghujat. Kalau ada menghujat itu, kita singkirkan mereka. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang timnas U17 lolos ke Piala Dunia 2025? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.